Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali teman-teman serta program Pasca Sarjana Kajian Strategi Global Universitas Indonesia, dan ini program doktor dan kuliah kita sebenarnya filsafat ilmu dan metodologi lanjutan. Dan hari ini sebenarnya kita mencoba untuk menjelaskan tentang dua pemikir sebenarnya, dua aliran pemikiran yang berbeda. Yang pertama adalah positivisme logis, yang kedua paradigm shift atau pergantian paradigma. Teman-teman sekalian, ini sebenarnya dua aliran pemikiran yang sangat bertentangan sekali. Positivisme ilmiah, minggu lalu kita jelaskan sedikit tentang positivisme itu, terutama sekali misalnya yang menekankan bahwa pendekatan ilmu pengetahuan itu atau metode yang digunakan ilmu pengetahuan itu adalah metode empiris eksperimental, dan sekarang ini justru diperkuat lagi oleh satu aliran yang dikenal dengan lingkaran Wina, karena memang ini sekelompok ilmuwan yang sangat terkenal, yang sangat saintis. Ini kelompok ilmuwan dari ilmu pengetahuan alam ya, yang bergabung di Universitas Wina dan menyamakan dirinya dengan lingkaran Wina. Teman-teman sekalian, saya mencoba jelaskan ringkas saja tentang inti pemikiran pokok pikiran Wina ini. Yang pertama, lingkaran Wina hanya mengakui adanya satu realitas, ingat ontologi, yang menjadi dasar untuk ilmu yaitu realitas yang bisa kita observasi, bisa kita kuantifikasi. Dan ini berarti ya, positivisme ilmiah itu sebenarnya anti metafisika, tidak menerima, tidak percaya dengan apapun yang tidak bisa kita amati secara langsung. Pemikiran yang sangat terkenal itu sebenarnya adalah Wittgenstein, yang mengatakan bahwa ya, sesuatu yang dibicarakan, yang diomongkan tapi tidak bisa dibuktikan secara faktual, secara empiris, dia sebut itu sebagai omong kosong. Jadi anti metafisika. Ingat, nanti ini sebenarnya mereka cenderung masuk pada suatu apa yang disebut dengan saintisme atau ateisme ilmiah. Yang berikutnya juga misalnya dikatakan bahwa pemikiran-pemikiran ini misalnya mereka yang pertama tadi kita katakan hanya mengakui yang realitas, yang kedua sangat menekankan penggunaan logika secara ketat, secara rigorus, dan yang berikutnya juga misalnya dia harus mengakui hanya satu paradigma ilmiah. Dia hanya mengakui satu metode yang digunakan di dalam ilmu pengetahuan, yaitu metode empiris eksperimental itu, dan di luar itu nanti dianggap tidak ilmiah. Ingat, kecenderungan ini sebenarnya sangat kuat sekali pada ilmuwan. Mungkin sampai sekarang pun di lingkungan kita masih banyak ya ilmuwan yang sangat menggunakan pemikiran paradigma positivisme lingkaran Wina ini. Jadi ilmu sosial atau ilmu-ilmu sosial budaya itu juga harus menggunakan metode yang kita sebut dengan metode empiris eksperimental itu, dan itu adalah prinsip yang dikemukakan oleh positivisme logis. Yang terakhir yang saya jelaskan di sini, mereka itu menggunakan ya kan, sebagai simpulan dari yang tadi itu apa yang disebut dengan kesatuan ilmu pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan itu menggunakan satu metode, menggunakan satu bahasa yang bisa kita buktikan ya. Buktinya bisa empiris, bisa logis. Ingat tadi empiris dan logis. Dan kemudian yang berikutnya ya, hanya menggunakan satu model bahasa, yaitu bahasa yang bisa kita buktikan secara empiris dan logis itu. Dan itu berarti mereka memang tidak boleh memasukkan hal-hal yang sifatnya, ingat, etis ya, metafisik masuk ke dalam dunia ilmu pengetahuan. Prinsip ini jelas sekali sebenarnya nanti ditolak oleh aliran pemikiran yang akan kita jelaskan berikutnya, yaitu pergantian paradigma atau pergantian model berpikir yang digunakan, dan ini merupakan kritik terhadap pandangan positivisme ilmiah itu ya. Dan tokoh-tokoh yang terkenal di sini banyak sekali sebenarnya, sama juga misalnya pada positivisme ilmiah ada Julius Ayre, kemudian ada Wittgenstein, ada berbagai macam bidang ilmuwan yang bergabung di situ. Sementara pada pemikiran yang kita sebut sekarang pergantian paradigma, pergantian model berpikir ilmiah ini juga sebenarnya banyak sekali, tapi akan kita coba singgung secara ringkas tiga pemikir besar. Yang pertama adalah Thomas Samuel Kuhn, yang kedua adalah Karl Raimund Popper, yang ketiga adalah Paul Verhagen. Teman-teman sekalian, tadi kita katakan bahwa positivisme ilmiah itu hanya menggunakan satu model ilmu pengetahuan, kesatuan ilmu pengetahuan.
Untuk ringkasnya, saya mencoba menjelaskan kesatuan ilmu pengetahuan itu diibaratkan bahwa para ilmuwan itu hanya menggunakan satu paradigma, satu kacamata, satu perspektif untuk melihat ilmu pengetahuan. Ya, jadi semua ilmuwan hanya menggunakan, ingat, kesatuan ilmu pengetahuan satu kacamata. Jadi kalau ada kacamata semua, misalnya ada beberapa orang ilmuwan atau orang awam mencoba melihat apa yang saya pegang ini, dan kemudian mereka akan menjelaskan itu semuanya sama. Ya, warnanya hitam. Ya, dan kemudian pada pemikiran Karl Raimund Popper yang dikatakan misalnya pergantian paradigma, itu berarti pergantian model berpikir, terutama sekali permasalahan filsafat ilmu dan metodologi yang digunakan pada ilmu pengetahuan, bukan hanya satu paradigma, bukan hanya satu model. Ya, oleh karena itu saya mencoba menjelaskan ini supaya lebih mudah dengan tadi saya katakan, ya, ilmuwan atau awam menggunakan, ya, beberapa orang menggunakan kacamata yang sama untuk melihat realitas, ya, maka akhirnya realitas itu akan menjelaskan secara sama. Tapi ketika misalnya kita menggunakan paradigma yang berbeda, kita menggunakan misalnya kacamata yang berbeda, kita menggunakan perspektif yang berbeda, maka realitas yang sama itu akan dilihat secara berbeda pula. Jadi kalau misalnya, kalau saya katakan tadi ini digunakan hanya menggunakan satu perspektif, hanya satu kacamata, kemudian ada sekarang 3 atau 4 orang yang menggunakan kacamata yang berbeda, misalnya ada yang transparan, ada yang merah, ada yang hitam, ada yang kuning, maka mereka akan menjelaskan warna apa yang mereka amati itu secara berbeda, dan itu benar berdasarkan apa? Berdasarkan paradigma yang mereka gunakan, berdasarkan kacamata yang mereka gunakan, berdasarkan perspektif yang mereka gunakan. Teman-teman sekalian, kalau saya menggunakan kacamata yang berbeda, saya misalnya menggunakan kacamata transparan, yang lain misalnya menggunakan kacamata putih, maka berarti sebenarnya ketika kita jelaskan bahwa ada paradigma yang berbeda, maka ada aturan permainan, ada filsafat, ada metode, ada kerangka teori yang berbeda yang digunakan pada setiap paradigma. Teman-teman, saya ingin menjelaskan ini hal penting nanti ketika kita misalnya akan memasuki, ya, beberapa paradigma yang kita gunakan. Misalnya minggu depan akan diperjelas lagi ketika kita menjelaskan tentang critical theory. Masa Frankfurt mengatakan bahwa ilmu pengetahuan itu tidak bebas nilai seperti pandangan positivisme ilmiah. Ingat tadi saya katakan bahwa dalam pandangan positivisme ilmiah, ilmu pengetahuan itu tidak boleh memasuki nilai-nilai, tidak boleh nilai agama, tidak boleh kepentingan, tidak boleh, pokoknya semuanya itu bias-bias yang di luar akademis. Ya, positivistik itu tidak boleh. Kemudian pada pemikiran nanti yang kita jelaskan minggu depan, justru itu menarik sekali sebagai lanjutan sebenarnya dari pemikiran atau kritik terhadap positivisme ilmiah itu yang dikemukakan oleh, ya, lingkaran Wiener atau masa Frankfurt. Ya, itu sangat menarik karena nanti sebenarnya baik masa Frankfurt yang kita bicarakan tadi, lingkaran Wiener, itu sebenarnya dua aliran pemikiran yang berbeda dari universitas yang berbeda, dari kelompok ilmuwan yang berbeda. Karena kalau pada lingkaran Wiener ini adalah ilmuwan-ilmuwan yang terdiri dari ahli fisika, sementara pada lingkaran Wiener ini adalah ahli-ahli ilmu sosial, ada filsafat. Pokoknya mereka itu dari satu orang itu, ya, satu ilmuwan bisa menguasai 3, 4, 5 bidang ilmu yang berbeda, dan bagi mereka sebenarnya itu hal yang sama, ya, hal yang tidak menjadi problem seperti yang dikemukakan tadi oleh René Descartes, bahwa ilmu pengetahuan itu, paradigma ilmiah itu tidak boleh bercampur satu sama lain. Teman-teman sekalian, critical theory nanti akan lebih menarik, dan ini tadi kita katakan itu merupakan kritik sebenarnya terhadap pandangan positivisme ilmiah. Jadi, begitu kita masuk ke pemikiran Thomas Kuhn, pergantian paradigma itu berarti sebenarnya sekarang di dalam dunia ilmu pengetahuan ada berbagai atau beberapa paradigma yang kita gunakan. Saya coba singgung sedikit. Yang pertama positivisme tadi, yang kedua adalah critical theory, ya. Tapi di antara critical theory dan post positivisme itu tadi kita jelaskan misalnya Thomas Samuel Kuhn. Thomas Samuel Kuhn itu sebenarnya sering juga dikatakan dia hanya sebagai dasar untuk bisa menegakkan pandangan yang kita sebut nanti dengan critical theory, yang menyatakan bahwa teori itu, paradigma itu ada berbeda. Teman-teman sekalian, dan ini sebenarnya sangat tepat nanti kita jelaskan pada kuliah-kuliah berikutnya. Dan teman-teman sekalian, critical theory itu nanti sebenarnya akan kita coba jelaskan juga secara ringkas pada 3 generasi. Ya, pertama
kedua, dan yang ketiga. Dan ingat teman-teman, pada kuliah yang sebelumnya saya katakan bahwa setiap perkuliahan kita ini sebenarnya satu sama lain itu seperti mata rantai. Walaupun dia kritik, tapi ada nanti saling pemahaman yang sangat membantu kita ketika kita misalnya memahami perbedaan itu. Terima kasih teman-teman, peserta program Doktor Kajian Strategi Global. Mudah-mudahan minggu depan kita lanjutkan dengan critical theory. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.